tanggal 12 Maret lalu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat pengumuman pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Informasi pendaftaran ini berlangsung sejak pendaftaran ini diumumkan melalui akun media sosial Facebook dan Instagram pada 12 Maret lalu sampai dengan tanggal 26 Maret 2022. Pendaftaran Duta Bahasa ini dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran pada link yang telah disediakan. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bertujuan untuk mencari generasi muda NTT yang memiliki kecintaan, kepedulian, dan kebanggaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, Duta Bahasa ini merupakan ajang pemilihan figur generasi muda berusia 18 tahun hingga 25 tahun yang nantinya akan bertugas untuk mengkampanyekan dan menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam ajang ini, para peserta akan dinilai dari kecakapan mereka berbahasa Indonesia, wawasan kebahasaan, hingga aspek etika selama mengikuti proses pemilihan. Oleh karena itu, seorang yang nantinya terpilih menjadi Duta Bahasa bertugas untuk memasyarakatkan kepedulian, kebanggaan, dan kecintaan pada bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, seorang Duta Bahasa pun perlu untuk melestarikan bahasa daerah dan juga diharapkan menguasai bahasa asing agar mampu meningkatkan daya saing bangsa secara global. Nah, adapun kriteria pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah seperti yang tertera pada gambar ini. Kemudian, ada juga persyaratan administrasi peserta pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang seperti ini. Duta Bahasa yang terpilih diharapkan dapat berkontribusi sebagai penggerak literasi di NTT khususnya dan Indonesia umumnya. Namun, entah kenapa saya merasa terganggu dengan kriteria pada poin B, di mana kepribadian dan berpenampilan menarik digandeng menjadi satu atau dijadikan menjadi satu dalam kriteria yang diinginkan tersebut. Kenapa? Sederhananya, saya tidak menangkap maksud kalimat ini. Saya tidak tahu bahwa konjungsi dan pada kalimat memiliki kepribadian dan berpenampilan menarik adalah dua kesatuan yang berbeda, sehingga kata kepribadian menunjukkan kepribadian bisa baik, bisa juga buruk. Tapi dalam hal ini, saya kira kepribadian yang dimaksud adalah kepribadian yang baik. Kemudian kata berpenampilan itu sendiri ya seperti dua kata pada kalimat terakhir pada poin B itu sendiri, berpenampilan menarik. Saya malah berpikir sebaliknya, kepribadian dan berpenampilan menarik adalah satu kesatuan di mana kepribadian dan berpenampilan itu ya harus menarik. Jika demikian, saya juga tambah bingung. Kepribadian yang menarik itu yang bagaimana? Tidak cukup sampai pada pertanyaan ini. Saya juga merasa bahwa berpenampilan menarik ini semacam memberikan tingkatan yang lebih tinggi atas mereka yang penampilannya biasa-biasa saja. Apa jadinya bila seseorang yang ingin sekali mendaftar jadi Duta Bahasa Provinsi NTT memiliki kriteria poin A, C, D, E, F, G, H, dan I, namun pada kriteria poin B ia jauh daripada apa yang diharapkan. Mungkinkah ia diterima? Misalnya, ia tidak memiliki kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik, atau salah satu dari dua hal ini. Karena penggunaan konjungsi dan, ini menunjukkan keduanya adalah gabungan dari satu kriteria. Apakah masih bisa diterima? Rasanya saya ingin sekali bertanya, kenapa kok untuk menjadi Duta Bahasa saja kita perlu berpenampilan menarik? Saya malah jadi ingat satu kalimat anonim, entah siapa yang buat. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Kalau kamu good looking, sebagian masalah kamu teratasi. Tapi ya, kembali lagi ke topik awal tadi kita. Kenapa hal ini atau penampilan menarik menjadi acuan penilaian? Padahal kan kalau bergerak di bidang dunia literasi,
Yang paling utama itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, sekaligus memahami sesuatu, sehingga menguasai bahasa asing ataupun bisa berbahasa daerah sudah termasuk di dalamnya. Demikian juga dengan berwawasan luas. Seseorang yang mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan memahami, saya kira mereka adalah orang-orang yang termasuk berwawasan luas. Khusus berpenampilan menarik ini, standar penampilan menarik macam apa yang diterapkan Badan Bahasa Provinsi NTT dalam pemilihan Duta Bahasa Provinsi NTT 2022 ini? Apakah berpenampilan menarik ini yang berkaitan dengan standar kecantikan pada umumnya, yang adalah kulit putih, bersih, rambut lurus, hidung mancung, dan lain sebagainya? Sesuatu yang biasa kita lihat pada iklan-iklan televisi. Akibatnya, banyak di antara kita yang meluruskan rambutnya dengan rebonding dan lain sebagainya agar berpenampilan menarik ini, seperti standar yang diinginkan kebanyakan. Dengan demikian, kita pun turut mengkaburkan ke-NTT-an kita. Saya kira, hadirnya kriteria berpenampilan menarik ini, khususnya pada poin B, malah memberikan ruang diskriminasi pada orang-orang yang tidak percaya diri akan bentuk dan rupa penampilannya akibat konstruksi media. Padahal tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut. Berbadan kurus, ataupun gemuk, berambut lurus, ataupun keriting, berkulit hitam, ataupun sawo matang, itu tidak jadi masalah saya kira. Penampilannya akan tetap menarik di mata orang yang mencintainya. Yang salah adalah standar kecantikan Indonesia dan juga dunia yang tidak masuk akal. Kemudian, membuat orang-orang berlomba-lomba untuk merombak dirinya agar bisa berpenampilan menarik di mata orang lain. Hal ini malah didukung oleh kebijakan dengan menempatkan kriteria berpenampilan menarik. Belum lagi, kata berpenampilan menarik ini seakan tidak mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas. Sebab, kriteria jenis ini sering menghambat para penyandang disabilitas untuk melakukan banyak hal, termasuk dalam pemilihan duta bahasa ini yang menempatkan kriteria berpenampilan menarik. Padahal, jika ditelaah lebih jauh, kriteria ini seharusnya tidak memberikan hambatan bagi siapa saja putra-putri NTT yang berkeinginan untuk menjadi duta bahasa. Karena pemerintah kita memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhinya hak-hak lainnya termasuk mengikuti pemilihan duta bahasa tanpa adanya persyaratan berpenampilan menarik ini. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat mandiri menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara. Namun, dari persyaratan ini juga, saya menyadari bahwa perlakuan terhadap disabilitas itu masih sama. Saya tidak ingin katakan bahwa ini diskriminatif, tapi pada poin B secara jelas menunjukkan bahwa hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sebab masih adanya tuntutan untuk berpenampilan menarik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara jelas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan atau berpartisipasi dengan lingkungan sekitar, termasuk di dalamnya mengikuti pemilihan duta bahasa. Namun, apa jadinya bila ada persyaratan berpenampilan menarik ini? Saya kira selama ini belum ada standar yang jelas bagaimana harus berpenampilan. Hal ini akan memberikan hambatan yang sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas. Sebagai orang NTT yang berpenampilan biasa-biasa saja, tidak good looking, ditambah lagi saya berbadan kurus, saya kira
Jika seperti ini, adanya kriteria berpenampilan menarik, khawatirnya malah nanti akan menempatkan standar wajah orang NTT, ya harus seperti ini, rambutnya harus lurus, harus seperti itu. Demikian juga dengan warna kulit yang harus putih, bersih, sawo matang, dan lain sebagainya. Sebuah standar rupa yang sering ditonton dari televisi. Penilaian semacam ini semakin sering kita dapati lantaran peran media sebagai penyedia informasi juga turut mengkaburkan nilai yang seharusnya ingin kita tunjukkan. Bahwa kita ini, orang NTT juga berpenampilan menarik. Apapun bentuk, rupa, dan wujud penampilan yang ditampilkan, bukan hanya berwajah sawo matang, berambut lurus, dan lain sebagainya, sebagai standar ideal yang cocok menjadikan kita menerima apa yang disuguhkan secara mentah. Padahal kita orang NTT ini sangat beragam. Ada yang berambut lurus, ada pula yang berambut keriting, ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit sawo matang, ada yang berhidung mancung, ada pula yang hidungnya pesek. Selama kita bangga memiliki tubuh yang adalah anugerah Tuhan, penampilan apapun akan menarik, kecuali ada persyaratan lomba apapun atau pemilihan apapun yang memberikan syarat berpenampilan menarik.